Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Putri dari kelas 2A KGE dengan NIM 1911111011. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi beban, analisis tulangan rangkap, dan analisis tulangan geser. Yang pertama adalah distribusi beban. Bisa dilihat pada gambar, misalkan L dan D sama dengan 6 meter. Kemudian tebal plat sama dengan L per 40 didapat 0,15 meter atau 15 cm. Di mana syarat dari tebal plat sendiri adalah lebih dari sama dengan 12 cm. Sehingga tebal plat 15 cm dapat memenuhi. Kemudian untuk tinggi dari betonnya adalah saya menggunakan L per 12 didapat 500 mm dan B-nya setengah dari H didapat 250 mm. Kemudian luas dari penampang betonnya sama dengan B dikali H didapat 0,125 meter persegi. Ditentukan beban mati balok dan beban mati plat sama dengan 2400 kg per meter kubik dan beban hidup sama dengan 100 kg per meter persegi. Beban mati balok sama dengan A dikali 2400 kg per meter kubik, hasilnya adalah 300 kg per meter. Kemudian beban mati plat yaitu D dikali tebal plat dikali 2400, hasilnya 2160 kg per meter. Dan untuk beban hidup yaitu D dikali 100, hasilnya 600 kg per meter. Sehingga beban totalnya adalah 1,2 dikali total dari beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup, yaitu hasilnya 3.912 kg per meter. Selanjutnya adalah menghitung reaksi dengan bebannya adalah 3.912 kg per meter dan L sama dengan 6 meter. Nah, untuk mencari VA itu sama dengan VB, yaitu 3.912 dikali 6 dibagi 2, hasilnya 11.736 kg. Nah, VA dan VB ini merupakan PU-nya. Kemudian mencari Mmax, yaitu 11.736 dikali setengah dari L dikurang 3.912 dibagi 2 dikali setengah L dikuadratkan, hasilnya 17.604 kg meter, di mana Mmax ini merupakan MU. Ini merupakan bidang dari lintang atau bidang geser, dan ini adalah bidang momennya. Selanjutnya adalah analisis tulangan rangkap. Bisa dilihat di sini untuk tulangannya itu berjumlah 4, baik di atas maupun di bawah, dengan diameternya adalah 16 mm. Kemudian ditentukan untuk F-nya sama dengan 360 MPa, FC aksen sama dengan 35 MPa, FYT sama dengan 240 MPa, diameter sengkang sama dengan 8 mm, dan untuk selimut betonnya adalah 30 mm. Ini merupakan distribusi dari tegangannya. Selanjutnya adalah mencari DS, yaitu sama dengan D aksen, yaitu selimut ditambah setengah dikali diameter dari tulangan, hasilnya adalah 38 mm. Kemudian untuk D sama dengan tinggi dari baloknya dikurang dari D aksen, hasilnya 462 mm. Selanjutnya adalah menentukan nilai beta, yaitu 0,85 dikurang 0,05 dikali FC aksen dikurang 28 dibagi 7, hasilnya 0,8. Selanjutnya adalah cek AS-nya. Yang pertama AS minimum 1, yaitu
0,25 dikali akar FC aksen dikali B dikali D dibagi FY, hasilnya 474,52 mm persegi. Sedangkan untuk AS minimum 2-nya, yaitu 1,4 dikali B dikali D dibagi FY, hasilnya 449,17 mm persegi. Untuk AS, itu sama dengan AS aksen, yaitu 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat dikali N, sama dengan 1/4 dikali Pi dikali 16 kuadrat dikali jumlahnya ada 4, sama dengan 804,25 mm persegi. AS itu harus lebih dari AS minimum. Nah, sehingga perhitungan ini sudah memenuhi. Kemudian, asumsikan bahwa beton tarik itu sudah leleh dan beton tekan itu belum meleleh. Ini adalah persamaannya untuk A, epsilon S aksen, dan Fs aksen. Kemudian langsung masuk ke persamaan untuk mencari nilai C. CC ditambah CS sama dengan TS. 0,85 dikali FC aksen dikali A-nya diubah menjadi C dikali beta dikali B ditambah AS aksen dikali Fs aksen, Fs aksennya diubah menjadi ES dikali C min D aksen per C dikali 0,003 sama dengan AS dikali FY. Kemudian dengan menggunakan rumus ABC didapat C1 sama dengan 74,06 dan C2 sama dengan minus 41,62. Nah, C yang digunakan adalah C yang bernilai positif, sehingga diambil C-nya adalah 74,06. Selanjutnya adalah cek tulangan tarik leleh, di mana epsilon S harus lebih besar atau sama dengan dari epsilon Y. Epsilon S sama dengan D min C per C dikali 0,003 sama dengan 0,0157, itu sudah lebih dari 0,002, maka ini sudah memenuhi. Kemudian cek tulangan tekan belum leleh, di mana epsilon S aksen itu harus kurang dari epsilon Y. Epsilon S aksen sama dengan C min D aksen per C dikali 0,003, hasilnya 0,00146, itu kurang dari 0,002, maka ini juga sudah memenuhi. Kemudian Fs aksen sama dengan ES, nilainya adalah 200.000 dikali epsilon S aksen, dihasilkan 292 MPa. Kemudian cek daktalitas, di mana AB harus lebih besar daripada A. A itu C dikali beta, hasilnya 59,25. Kemudian AB sama dengan beta dikali 600 dikali D dibagi 600 ditambah FY. Hasilnya 231. 231 itu lebih besar daripada 59,25, maka ini sudah memenuhi. Selanjutnya, karena epsilon S itu lebih dari 0,005, maka nilai Pi yang didapat adalah 0,9. Selanjutnya menentukan nilai Mn. Mn sama dengan CC dikali jaraknya ditambah CS dikali jaraknya, yaitu sama dengan 0,85 dikali FC aksen dikali A dikali B dikali D min setengah A ditambah AS dikali Fs aksen dikali D min D aksen.
dihasilkan yaitu 29.010,81 kg meter. Kemudian cek MU-nya. MU itu harus kurang dari sama dengan Pi dikali Mn. Di sini Pi dikali Mn-nya adalah 26.109,73 kg meter. Maka MU-nya ini sudah memenuhi karena 17.604 kg meter itu kurang dari 26.109,73 kg meter. Selanjutnya adalah analisis tulangan geser. Pertama, kita cari dulu di aksennya, yaitu selimut beton ditambah setengah dari diameter tulangan ditambah diameter sengkang, hasilnya 46 mm. Kemudian D sama dengan tinggi beton dikurang D aksen, hasilnya 454 mm. Kemudian menentukan nilai S, Avimin sama dengan 0,062 dikali akar FC aksen dikali B dikali S per FYT. Aviminnya ini adalah 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat dikali jumlah KG sama dengan 0,062 dikali FC aksen dikali B dikali S dibagi FYT. Maka didapat S-nya itu 271,702 mm dibulatkan menjadi 270 mm. Nilai AVI ini harus lebih dari 0,35 dikali B dikali S dibagi FYT. Ini sama dengan 98,44, sedangkan nilai AVI-nya 103,16, maka ini memenuhi. Nilai Pi untuk tulangan geser adalah 0,75. Kemudian menentukan nilai Vc. Vc sama dengan 0,17 dikali lambda dikali akar FC aksen dikali B dikali D. Nilai lambda ini bernilai 1 karena beton tulangan normal. Dihasilkan 150,76 Newton atau Vc-nya itu 11.415,076 kg. Pi dikali Vc sama dengan 8.561,307 kg. Kemudian setengah dari Pi dikali Vc itu sama dengan 4.280,65 kg. Untuk batas spasi tulangan geser, itu S harus kurang dari D per 2, yaitu 227, atau dibulatkan menjadi 200 mm. Kemudian S harus kurang dari 600 mm, sedangkan S yang didapat itu 270 mm. Maka batas minimum yang dipakai adalah 200 mm. Vs tidak boleh lebih dari 0,66 dikali akar FC aksen dikali B dikali D. Hasilnya itu 443.173,54 Newton. Atau Vs-nya itu tidak boleh lebih dari 44.317,35 kg. Kemudian pada jarak D, nilai Vs. Nah, Vu itu kurang dari sama dengan Pi dikali Vc ditambah Vs. Nah, pada jarak D ini Vc-nya sama dengan 0, maka Vs-nya itu adalah Vu dibagi Pi. Hasilnya adalah 15.648 kg. Ini kurang dari syarat yang tadi, maka ini sudah memenuhi. Kemudian nilai S-nya. Vs itu sama dengan AVI dikali FYT dikali D dibagi S. Maka S-nya didapat 71,83 mm atau dibulatkan menjadi 70 mm.
pada jarak melebihi Pi dikali Vc. Nilai Vs-nya itu adalah Vs lebih dari sama dengan Vu per Pi dikali Vc dihasilkan 4232,924 kg. Ini juga kurang dari batas yang tadi, maka ini sudah memenuhi. Kemudian nilai S, Vs sama dengan AP dikali FVT dikali D dibagi S, didapat S-nya itu 265,55 mm. Karena ini lebih dari batas minimum, yaitu 200 mm, maka S yang digunakan adalah 200 mm. Selanjutnya, pada jarak melebihi setengah Pi dikali Vc. Pada jarak ini nilai Vs adalah 0, sedangkan nilai S-nya didapat dari AP sama dengan 0,062 dikali akar dari FC aksen dikali B dikali S dibagi FYT, maka S didapat 269,99. Karena batas minimumnya adalah 200 dan S di sini melebihi, maka S yang digunakan adalah 200 mm. Selanjutnya ada distribusi daerah dari tulangannya. Dan selanjutnya adalah gambar penampang baloknya. Kemudian ini ada gambar penampang balok. Nah, di sini B-nya adalah 250 dan H-nya adalah 500 mm. Nah, untuk tulangannya itu berjumlah 4 baik di atas maupun di bawah dengan diameter tulangan itu 16 mm. Nah, selanjutnya gambar potongan balok dan penempatan tulangan balok. Nah, sejarak D itu jarak tulangannya adalah 70 mm. Kemudian sejarak Pi dikali Vc, sejarak tengah dikali Pi dikali Vc itu jaraknya adalah 200 mm. Begitupun dengan sisi yang sebelahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.